Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hairun Imam. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait isu yang 2 hari terakhir ini sangat ramai diperbincangkan, ramai di jalanan, ramai di media sosial, yakni aksi demonstrasi penolakan rancangan undang-undang Pilkada yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi bahwa beliau ingin melanggengkan dinasti politiknya. Disclaimer dulu teman-teman, saya pendukung Jokowi, saya pendukung Pak Prabowo, dan saya juga ikut aksi di tanggal 23 kemarin di depan KPU Republik Indonesia bersama dengan Aliansi Mahasiswa, HMI, STM, dan juga Aliansi Masyarakat Sipil. Dan ini saya akan share apa-apa yang saya lihat dan dengarkan di aksi tersebut dan benarkah tuduhan-tuduhan mereka terhadap Presiden Jokowi teman-teman. Ini yang akan kita bahas. Dan yang pertama adalah ketika saya aksi di depan KPU Republik Indonesia, beberapa aktivis yang berorasi itu mengatakan bahwa intinya seperti ini teman-teman ya. Presiden Jokowi ini mengintervensi dan ikut cawe-cawe dalam meloloskan rancangan undang-undang Pilkada untuk melanggengkan dinasti politiknya dan untuk memajukan anaknya Kaisang di Pilkada serentak 2024. Itu yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi. Benarkah demikian? Nah, ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Karena kalau saya lihat ya, kalau saya lihat gambaran besarnya, kalau Presiden Jokowi bisa mengintervensi DPR, bisa cawe-cawe di DPR, bisa mengintervensi MA dan MK, kenapa undang-undang perampasan aset tidak bisa diloloskan oleh Presiden Jokowi? Kalau memang Presiden Jokowi se-powerful itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya teman-teman. Gimana dengan kalian? Apakah punya pertanyaan yang sama? Kalau para mahasiswa aktivis dan segala macamnya menuduh Pak Jokowi cawe-cawe, seharusnya bisa dong RUU perampasan aset ini juga diloloskan. Tapi nyatanya tidak teman-teman. Saya curiga teman-teman. Ada segelintir oknum politisi ataupun anggota DPR yang memanfaatkan nama besar Pak Jokowi untuk memenangkan Pilkada serentak 2024. Ini yang kecurigaan saya. Jadi selama ini bukan Pak Jokowi yang mau Kaisang maju, tapi partai politik lah yang ingin Kaisang maju, tapi yang menjadi sasaran tembaknya adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebagai gambaran aja teman-teman ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, aksi yang ada di DPR kemarin itu setelah malam harinya Masinton Pasaribu, politisi dari PDIP, keluar menemui mahasiswa dan mengatakan bahwa ya Pak Jokowi harus mundur gitu. Ya kenapa harus mundur? Emang Pak Jokowi yang cawe-cawe? Emang Pak Jokowi mengintervensi? Kalau yang Pak Jokowi bisa mengintervensi, ya udah barang pasti RUU perampasan aset itu bisa dimajukan juga teman-teman. Tapi nyatanya Pak Jokowi tidak bisa cawe-cawe. Nah, dan yang menarik adalah ketika aksi di depan KPU kemarin, ketika saya hadir di sana, saya melihat ada satu orang yang berjaket ataupun memakai rompi relawan Ganjar Mahfud yang membantu untuk mengamankan aksi dari STM, aksi anarkis dari STM. Dan hal lucu yang saya dapatkan juga, ada aktivis yang mengatakan bahwa lihat teman-teman, anak STM sudah datang ikut aksi. Kalau anak STM ikut aksi berarti negara tidak baik-baik saja. Itu kata mereka. Padahal yang saya lihat ya, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri teman-teman. Anak STM ini turun aksi, itu mereka tidak peduli dengan isu, tidak peduli dengan tidak peduli dengan isu-isu yang berkembang lah intinya. Mereka tidak peduli dengan RUU, mereka tidak peduli dengan segala macam. Mereka hanya datang untuk ribut teman-teman. Mereka hanya datang untuk membuat suasana menjadi chaos. Dan ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Masa STM itu datang ke KPU merapat ke mimbar aksi dari HMI. Mereka membawa bambu dan juga bendera partai. Kemudian pas tiba di sana mungkin sekitar 10-15 menit. Mereka kemudian melempar botol-botol minuman teman-teman ke arah polisi. Nah, inilah yang menjadi dasar saya mengatakan bahwa anak STM ini sebenarnya tidak peduli dengan isu-isu yang kalian bawa.
Mereka hanya ingin datang ke lokasi aksi, kemudian membuat kericuhan, senang-senang, happy-happy, kemudian pulang. Itu yang mereka inginkan, teman-teman. Ini menurut analisis saya yang hadir di sana, teman-teman ya. Karena ya silakan teman-teman lihat di live saya kemarin, itu ada 2 live di mana ketika sore hari dan malam hari. Dan di malam harinya ini memang agak sedikit tegang. Anak STM berusaha untuk merengsek masuk ke KPU, tapi dibantu oleh kawan-kawan dari relawan Ganjar yang menghalangi mereka dan juga relawan dari aliansi masyarakat sipil yang menghalangi mereka, teman-teman, agar tidak terjadi keributan. Karena kalaupun terjadi keributan di KPU itu sangat fatal bagi mereka. Kenapa? Karena di sekitar jalan KPU itu sudah dipenuhi dengan brimob. Jadi kalau aksi di KPU pecah, ya mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka dikepung oleh pasukan, teman-teman. Dan ini mungkin yang harus menjadi pelajaran juga bagi teman-teman yang ingin aksi dan ingin anarkis ya. Nah, terkait dengan isu Presiden Jokowi ya, kita kembali lagi teman-teman ya. Mungkin isu terkait dengan Pak Jokowi ingin mengambil partai Golkar sampai muncul ungkapan bahwa si tukang kayu sedang menebang pohon beringin. Dan ternyata isu ini ya sudah dipatahkan oleh terpilihnya Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum partai Golkar, teman-teman. Nah, tapi tidak sampai di situ, teman-teman. Setelah isu Pak Jokowi ingin menjadi ketua umum Golkar, muncul lagi isu baru. Setelah ini patah, muncul lagi isu baru. Pak Jokowi akan menjadi Dewan Pembina Partai Golkar. Memang isu-isu terkait Pak Jokowi, usaha-usaha untuk menjatuhkan elektabilitas, untuk menjatuhkan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, tidak habis-habisnya dilakukan oleh para lawan politik Pak Jokowi, teman-teman. Mereka selalu berusaha. Dan ingat nggak, teman-teman, siapa yang pertama kali menghembuskan Pak Jokowi ingin mengambil partai politik? Kalau saya lihat ya, itu dilakukan oleh Sekjen Hasto yang memberitahu kepada Ibu Mega bahwa ada orang yang ingin mengambil alih partai politik atau partai PDIP. Dan itu ya dilakukan oleh Pak Jokowi, katanya seperti itu. Dan isu itu berkembang sampai saat ini, sampai di Golkar, sampai di partai-partai lain. Padahal Pak Jokowi sudah bilang dia tidak ingin berpolitik lagi, dia ingin kembali ke Solo menjadi masyarakat biasa. Dan mereka sampai sekarang tidak percaya dengan statement itu, teman-teman. Mereka, para musuh-musuh politik Jokowi ini atau lawan-lawan politik Pak Jokowi ini masih terus berusaha mencari framing-framing yang mungkin saja bisa menjatuhkan kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Karena ya tahu sendiri, teman-teman, ya kan. Dan ini saya ingin mengatakan begini, teman-teman. Saya baru banget ingat. Siapa yang selama ini selalu memberikan narasi-narasi dan tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Presiden Jokowi? Mereka adalah orang yang kalah dalam Pilpres 2024. Yang sangat teguh sampai sekarang menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan liar terhadap Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang bilang ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, justru ini rentetan dari Pilpres. Kenapa saya bilang begitu? Nah, kita kembali ke pencalonan Gibran, teman-teman. Awal pencalonan Gibran, riak-riak di bawah ini terkait dengan dinasti politik itu tidak ramai seperti sekarang. Ketika MK memutuskan peraturan 90 untuk memperbolehkan Gibran maju, ya ini bukan cuma untuk Gibran sih, tapi seluruh Indonesia, teman-teman. Tapi kita fokusnya ke Gibran ya. Riak-riak di elit partai itu tidak banyak, teman-teman. Karena apa? Karena mereka yakin bisa mengalahkan dan bisa meruntuhkan elektabilitas Jokowi dan bisa meruntuhkan elektabilitas Gibran. Dan bisa memecah suara ataupun memecah dukungan para pendukung Jokowi untuk memilih Ganjar ataupun memilih Anies. Tapi ternyata bukan Gibran, bukan sisi Gibran yang pecah, tapi sisi PDIP yang pecah. Banyak dari mereka yang akhirnya beralih ke Prabowo Gibran. Dan ini fakta, teman-teman. Dan ketika pencalonan Pilpres berjalan, kampanye, ketika debat, isu ini isu biasa saja, teman-teman, tidak sebesar sekarang. Karena balik lagi, mereka yakin bisa mengalahkan Gibran. Tapi setelah Pilpres, perhitungan suara selesai, barulah mulai
peraturan MK digugat kembali, dibicarakan kembali. Karena apa? Ya karena mereka kalah, teman-teman. Seandainya mereka menang, isu MK ini setelah Pilpres sudah tenggelam. Tapi karena Gibran menang, isu MK dibawa lagi ke MK, ke PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Itu dibawa lagi ke sana. Untuk apa? Untuk menggugurkan pencalonan Gibran sehingga Pak Prabowo tidak menjadi menang dan pemilu diulang gitu. Ini keinginan mereka. Atau yang lebih sadis, keinginan dari Ganjar Mahfud yang mendiskualifikasi Pak Prabowo Gibran. Nah, ini lebih ngeri lagi. Atau kebalik, atau sebaliknya teman-teman. Saya lupa siapa yang ingin diskualifikasi, siapa yang ingin pemilu diulang gitu. Saya agak-agak lupa di sini teman-teman. Tapi intinya itu. Intinya kalau mereka menang, isu terkait dinasti politik ini tidak sampai memanjang melebar sampai sekarang dan akan stop di Pilpres. Tapi karena mereka kalah, maka isu itu terus di-create, terus dibuat, terus dibuat segala macam narasi-narasi politiknya untuk meruntuhkan singgasana dan elektabilitas Pak Jokowi. Nah, mungkin teman-teman mohon maaf kalau saya terlalu banyak bicara dan saya masih belibet bicara karena saya masih berusaha untuk bisa menguasai public speaking, bisa berbicara dengan baik, bisa mengutarakan isi hati saya dengan baik. Dan video ini bukan video reaction seperti video-video sebelumnya karena saya ingin menyuarakan isi hati saya untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo, teman-teman. Dan mungkin video ini cukup sampai di sini saja. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.